Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Wah, Lose percaya dan Lose juga selalu berdoa untuk adik-adik supaya adik-adik beserta keluarga selalu sehat. Nah, tahu gak sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Siapa yang udah siap? Wah, semuanya di rumah pasti udah siap untuk datang beribadah di sekolah minggu. Gak apa-apa ya adik-adik, jangan sedih, jangan kecewa, jangan juga jadi patah semangat, jadi malas datang ke sekolah minggu gara-gara belum bisa ketemu Lause dan Lause yang lain. Meskipun ibadahnya masih melalui YouTube, melalui online, adik-adik harus tetap semangat datang bertemu Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Yuk sekarang kita mulai yuk ibadahnya. Langsung minta adik-adik semua untuk saat teduh atau berdoa secara pribadi sendiri-sendiri. Saat teduh dimulai. Ayo adik-adik bilang makasih sama Tuhan karena masih diberikan kesehatan, keluarga yang baik, dan pastinya masih bisa beribadah di sekolah minggu. Ayo bilang makasih sama Tuhan. Terus adik-adik juga minta ampun untuk dosa-dosa, perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Minta ampun sekarang di dalam saat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan Yesus baik nggak? Menurut Lause, Tuhan Yesus itu baik. Menurut adik-adik gimana? Wah, Lause juga percaya. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus juga baik. Tuhan Yesus kasih kita hari yang baru, jaga kita senantiasa. Terlebih Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian yang bilang Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan. Jempolnya jangan lupa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti
beribadah di rumah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, juga kesempatan, sehingga kami bisa kembali datang ke sekolah minggu. Tuhan tolong agar sekolah minggu kami, meskipun masih di rumah saja, tetap menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause juga masih terus minta adik-adik untuk bangkit berdiri, karena kita masih mau terus memuji Tuhan. Tadi kan Lause tanya, siapa yang sehat? Apa kabarnya? Nah, sekarang Lause mau tanya, siapa yang bergirang? Siapa yang bersuka cita? Boleh angkat tangan, ikuti Lause angkat tangan. Wah, semuanya bergirang, semuanya bersuka cita ya. Jadi kita mau katakan, saya bergirang karena saya anak Tuhan. Kita mau angkat pujian, saya bergirang. Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapin hati kita dulu nih dengan angkat satu pujian yang bilang Yesus sayang padaku, dan Alkitab yang mengajarku. Yuk kita mau angkat pujian ini, Yesus sayang padaku. Mengajar
sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk kita mau nyanyiin bahasa Inggrisnya. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones know Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Salam adik-adik. Wah, langsung bawa apa ini? Taruh dulu deh. Nanti langsung kasih tahu langsung bawa apa. Gimana kabarnya? Kembali bertemu lagi ya. Langsung senang sekali bisa menyapa kalian, bisa bertemu kembali dengan kalian di dalam ibadah Sekolah Minggu IKBJ Bekasi. Dan langsung juga berharap semoga kalian semua tetap berada di dalam lindungan Tuhan, sehat selalu ya, dan puji Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami semua bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, tadi langsung bawa sesuatu. Apa ya tadi ya? Apa ya? Wah, langsung bawa tanaman. Tanamannya masih kecil sih, tapi nggak apa-apa deh. Nah, jadi ini adalah tanaman yang langsung pelihara di rumah. Nah, supaya tanaman ini bertumbuh dengan baik, maka Lause harus menjaganya, memeliharanya dengan baik. Nah, ini tanamannya adalah pakcoy, sayur pakcoy. Ya. Nah, nanti kalau sudah besar, agak besar, bisa dijadiin sayur. Nah, tapi untuk bisa bertumbuh dengan baik harus dipelihara, dijaga dengan baik-baik. Tanahnya, Lause kasih pupuk supaya mantap tumbuhnya, sehat, subur. Dan kemudian setiap sore dan pagi, ya paling tidak 2 kali sehari, Lause siram di tanaman. Jadi dengan disiram air, kebutuhan air nih, tanamannya butuh air kan. Nah, terpenuhi. Jadi
Pagi-pagi disiram, nanti sore disiram lagi supaya bertumbuh dengan baik. Nah, lobster juga naruh tanaman ini di tempat yang kena matahari ini supaya dia juga bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi. Karena tanaman bukan hanya membutuhkan air saja, tetapi dia juga membutuhkan matahari. Dia membutuhkan matahari supaya bisa bertumbuh dengan baik. Nah, jadi nanti setelah dipelihara dengan baik, dikasih pupuk, nanti semoga tanamannya bisa bertumbuh dengan baik. Adakah di antara kalian yang memelihara tanaman juga? Atau misalnya pelihara yang lain, memelihara binatang. Mungkin ada yang suka pelihara binatang ya, pelihara anjing misalnya. Ada nggak nih yang pelihara anjing di rumah? Atau pelihara ikan? Ayo, saya tahu nih ada yang pelihara ikan cupang nih di antara kalian. Nah, ya enggak ya, pelihara ikan misalnya, pelihara binatang. Nah, supaya binatang ini bisa bertahan dan bisa hidup, harus diapain? Harus dipelihara dengan baik-baik, dikasih makan, betul nggak? Kalau nggak dikasih makan ntar lapar, ya nggak? Dipelihara dengan baik. Kalau misalnya ikan, airnya diganti beberapa kali, misalnya, kan harus digantikan airnya supaya nggak butek terus. Atau misalnya anjing, selain dikasih makan, dikasih air minum supaya dia juga tidak haus. Kemudian dimandiin supaya tidak bau. Nah, kemudian harus dijaga dengan baik-baik, dipelihara dengan baik-baik supaya binatangnya juga bisa bertumbuh dengan baik. Nah, jadi tanaman lobster tadi nih, tanaman, binatang, semua membutuhkan makanan supaya bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian membutuhkan udara yang cukup, membutuhkan cahaya matahari seperti tanaman tadi membutuhkan matahari. Nah, semua yang dibutuhkan oleh tanaman ini atau binatang tadi, siapa yang menyediakannya? Ini kelinci by the way. Mungkin ada yang melihara kelinci juga. Semua yang mereka butuhkan itu, misalnya kelinci makan wortel. Nah, semua yang dibutuhkan itu siapa yang menyediakannya? Yang menyediakannya itu adalah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada mereka dan terlebih kita. Tahu nggak? Kita ini adalah ciptaan yang sempurna, berbeda dengan binatang, berbeda dengan tanaman lainnya. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Nah, dengan cara yang memberikan semua yang kita butuhkan. Ya, misalnya nih, supaya kita bisa tumbuh sehat gitu ya, kita harus makan makanan yang baik, misalnya sayur. Ayo, siapa yang tidak suka makan sayur? Nggak ada lah, semua pasti suka makan sayur ya. Suka makan buah ya. Jangan makanan junk food terus, ya. Harus makan makanan yang sehat seperti sayur dan buah-buahan juga ya. Nah, supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, itu Tuhan juga yang memberikannya kepada kita. Kemudian, supaya kita bisa sehat lagi, kita juga membutuhkan istirahat yang cukup. Tuhan memberikan malam hari supaya kita bisa beristirahat, kita tidur, kita istirahat yang cukup, dan ketika esok hari siang kita bisa bangun dan kita bisa bekerja. Papa mama bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa bersekolah meskipun dilaksanakan secara online. Semua itu Tuhan yang memberikannya kepada kita, karena Tuhan yang menciptakan kita dan juga yang memelihara kehidupan kita. Nah, di dalam Kejadian
ya, di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 2, di sana diceritakan kepada kita tentang Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan juga memeliharanya, ya. Jadi ingat ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan matahari, benda-benda penerang tuh. Kalau misalnya lihat bulan di malam hari, yang menciptakan bulan siapa? Tuhan. Supaya kalau matahari berarti untuk siang, supaya kita bisa bekerja. Bulan ada malam hari, Tuhan menciptakan malam hari supaya kita bisa beristirahat, supaya tubuh kita bisa istirahat. Kemudian Tuhan menciptakan pohon-pohon, Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat, binatang di laut, seperti ikan, binatang di air kan. Tuhan menciptakan mereka, tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan kepada ikan-ikan ini untuk bisa berenang di dalam air. Kemudian Tuhan menciptakan binatang yang terbang, burung, dikasih sayap supaya bisa terbang. Nah, setelah Tuhan menciptakan semuanya dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-5, maka pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Jadi sebelum diciptakan manusia, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan, bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan lain sebagainya. Jadi melalui penciptaan kita diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan kita, tetapi Dia menyediakan yang kita butuhkan. Jadi melalui cerita firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa Tuhan yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Nah, bagaimana sih caranya Tuhan menyediakan yang kita butuhkan? Misalnya Tuhan memberikan kita keluarga untuk bisa merawat kita. Tuhan memberikan papa mama, keluarga kita, supaya kita dirawat. Nah, itu kan Tuhan yang memberikannya kepada kita, supaya kita bisa dilindungi, ada yang melindungi kita. Kemudian Tuhan juga menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal bagi kita melalui papa mama yang bekerja, sehingga kita bisa mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu Tuhan menjaga kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita apa yang kita butuhkan melalui orang tua kita khususnya. Jadi kenapa? Kita juga harus belajar menghormati papa mama, menuruti apa yang mereka katakan atau perintahkan kepada kita. Jadi ingat selalu, kita memiliki Tuhan yang selalu melindungi kita, memelihara kehidupan kita, ya sudah memberikan yang kita butuhkan. Sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayat 9a. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang. Nah, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang menjaga, memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat-Mu bagi kami semua. Khususnya melalui Papa Mama, Engkau menyatakan berkat-Mu, perlindungan-Mu kepada kami. Menjaga, memberikan kami perlindungan, merawat kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau yang boleh terus memberkati Papa Mama kami, kiranya juga kesehatan, berkat yang Tuhan curahkan kepada mereka semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
untuk setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah sekolah minggu pada hari ini, dan kita akan bertemu minggu depan ya. Jangan lupa untuk selalu ikuti sekolah minggu. Selamat hari Minggu.